Assalamualaikum saudaraku yang beriman. Kembali lagi bersama saya di channel Tungku Prof. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kisah wanita cantik yang disukai syaitan. Bagaimana kisahnya? Maka sebelum itu, jangan lupa tonton sampai habis dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Saudaraku yang beriman, di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang wanita bernama Ratna. Ia dikenal bukan hanya karena kecantikannya yang luar biasa, tetapi juga karena pesona dan kelembutan sikapnya. Banyak pria jatuh hati kepada Ratna, namun tak satu pun yang berhasil merebut hatinya. Ratna sering menolak lamaran dengan alasan yang tidak jelas, membuat warga desa bertanya-tanya. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui orang. Ratna memiliki rahasia kelam. Sejak kecil, ia sering bermimpi tentang sosok misterius yang selalu hadir dalam tidur dan pikirannya. Sosok itu berwujud pria tampan dengan mata merah, menyala, dan senyum menggoda. Ia berbisik dengan suara halus, menjanjikan kekayaan, kecantikan abadi, dan kekuatan yang tak tertandingi. Ratna tidak menyadari bahwa sosok itulah iblis yang jatuh cinta kepadanya. Awal perjanjian gelap. Suatu malam, Ratna tersesat di hutan saat mencari kayu bakar. Saat itu, kabut tebal turun dan angin dingin berhembus. Tiba-tiba, dari balik pepohonan muncullah sosok pria yang selama ini ia lihat dalam mimpinya. Dengan suara lembut, namun mengandung kegelapan, ia berkata, "Ratna, kau adalah wanita terindah yang pernah kulihat. Aku telah menguasimu sejak lama. Aku bisa memberimu segalanya asal kau bersedia menjadi milikku." Ratna yang saat itu kebingungan dan ketakutan tidak langsung menjawab. Namun, pesona pria itu begitu kuat hingga ia merasa tertarik. "Siapa kau?" tanya Ratna dengan suara bergetar. "Aku adalah makhluk yang mencintaimu lebih dari siapapun. Aku bisa membuatmu abadi, menjaga kecantikanmu selamanya, dan memberimu kekuatan yang tak tertandingi. Kau hanya perlu memberi hatiku padamu," jawab sambil tersenyum. Ratna yang diam-diam takut akan penuaan dan kehilangan kecantikannya mulai tergoda. Setelah beberapa saat berpikir, ia berkata, "Apa yang harus kulakukan?" Sang iblis tersenyum lebar, menunjukkan giginya yang tajam. Ia lalu mengulurkan tangan dan Ratna tanpa ragu meraihnya. Perubahan yang menguncang desa. Sejak malam itu, Ratna menjadi sosok yang berbeda. Kulitnya semakin bercahaya, kecantikannya semakin mempesona, dan ia tak pernah tampak lelah atau menua. Namun, ada yang aneh, matanya terkadang berubah menjadi merah dalam kegelapan, dan ia sering terlihat berbicara sendiri di malam hari. Laki-laki yang dulu mendekatinya kini merasa takut karena merasa ada sesuatu yang tidak manusiawi dalam diri Ratna. Sementara itu, hewan-hewan di desa mulai menghilang secara misterius, dan penduduk sering mendengar bisikan aneh saat melewati rumahnya. Para tetua desa mulai curiga. Mereka mengadakan pertemuan rahasia untuk mencari tahu apa yang terjadi. Seorang dukun tua bernama Ki Surya dipanggil untuk menyelidiki. Ia segera merasakan energi gelap yang mengelilingi si Ratna dan memperingatkan warga bahwa wanita itu telah membuat perjanjian dengan kekuatan jahat. Penyikapan rahasia dan kutukan. Ketika warga mencoba mengusirnya, Ratna tertawa dengan suara yang bukan lagi miliknya. Suaranya menggema dan bayangan besar muncul di belakangnya. Sang iblis yang telah lama mendampinginya. Ujar iblis, "Kalian tidak bisa mengambil Ratna dariku." Suara iblis itu bergemuruh. Namun, Ki Surya sudah menyiapkan mantra suci. Dengan membaca doa-doa, ia memanggil cahaya suci yang langsung membakar bayangan iblis itu. Ratna menjerit kesakitan. Dalam sekejap, wajah yang cantik itu mulai layu dan menua dengan cepat.
Dalam hitungan detik, ia berubah menjadi sosok mengerikan. Kulitnya mengeriput, matanya cekung, dan tubuhnya membusuk. "Tidak, aku tidak mau menjadi tua," teriaknya histeris. Namun, perjanjian dengan iblis telah berakhir. Sang iblis sendiri menghilang dalam kepulan asap, meninggalkan Ratna yang kini menjadi sosok tua renta. Penduduk desa yang dulu terpikat oleh kecantikannya, kini hanya bisa menatapnya dengan ngeri. Ratna yang malang akhirnya diusir dari desa, menghabiskan sisa hidupnya di hutan menyakiti kesalahannya. Dari hari itu, desa itu menjadi terkenal dengan kisah Ratna, wanita yang dicintai oleh syaitan. Namun, akhirnya dihancurkan oleh ketamakannya sendiri. Pelajaran dari kisah ini, kecantikan dan kekuatan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar tidak akan bertahan lama. Godaan duniawi bisa tampak mengiraukan, tetapi selalu ada harga yang harus dibayar.